Sampan laju dari hilir sampai ke hulu. Sungai Kapuas sungguh panjang dari Dolok membelah kota. Hei, tak disangka dulu hutan menjadi kota. Ramai penduduknya, Pontianak nama kotanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair ayyuhal musyahidun. Fi hadzal yawm arbi'ai at-tarikh as-salasah min November. Nahnu min firqatul ula. Nahnu al-an fil Masjid Sultan Syarif Abdul Rahman. Nahnu min madrasatil al-aliyah al-islamiyah at-takamuliyah al-mumtaz. Nu'akidu ala millati syakhsi al-mabadi'u al-asasiyah المبادئ الأساسية الخمسة عبر المشروع. فلذلك سنقابل أحدا من رواية لنجد الاستعلامات عن معرفة بلدية ثقافية بلديانة. شاركوا وشاهدوا معنا إلى آخر فيديو. جزاكم الله خيرا. Kebetulan kami milih Masjid Jami ini karena kami anggap masjid ini masjid bersejarah di Pontianak. Sebelumnya nama Bapak siapa, Pak? Nama saya Syarif Ahmad. Saya di sini sebagai bendahara. Mungkin Bapak bisa ceritakan sedikit lah, Pak, tentang masjid ini. Jadi Pak, saya cerita sedikit lah ya. Jadi ceritanya begini. Saya juga lupa tahun itu. Jadi ada 4 orang bangsa Arab dari Hadral Maut. Hadral Maut. Jadi 4 orang ini ingin melaksanakan niat guru, menyampaikan amanah gurunya untuk menyebarkan agama Islam ke negeri di sebelah timur. Jadi 4 orang ini bersepakatlah. 4 orang ini bersepakat menyiapkan segala sesuatu dalam perjalanan ini. Berangkat 4 orang ini, negeri yang pertama disinggahnya adalah Terengganu di Malaysia. 4 orang ini tujuannya menyebarkan agama Islam. Jadi 4 orang sampai di Terengganu ini, 1 orang menetap di Terengganu, 1 orang pergi ke negeri Langkat, 2 orang pergi ke Aceh. Yang pergi ke Aceh ni namanya Abu Bakar Al-Idrus dan Habib Hussein Al-Qadri. Sudah sampai di Aceh tidak berapa lama, Al-Habib Hussein Al-Qadri ini berangkat pula ke Batavia. Sampai di Batavia,
cuma 6 bulan saja berangkat lagi dia ke Semarang. Begitu sampai di Semarang ketemu sama Syekh Salim Hambal namanya, orang Arab juga. Dia sedang mengajar juga di menjaga agama juga di Semarang. Jadi Al-Habib Husin tadi menjelaskanlah maksud tujuan dia datang ke sini untuk mencari negeri yang di sebelah timur ini yang masih lebat hutan berukanya untuk mengajarkan agama Islam. Jadi oleh Syekh Salim Hambal di Semarang itu dianjurkannya pergi ke negeri Matan. Negeri Matan. Matan itu Ketapang itu. Jadi sampai di Matan itu Al-Habib Husin ini ketemu lah sama rajanya sambil mengajarkan agama di sana. Tidak berapa lama begitu nama Al-Habib Husin ini sudah tersohor begitu. Jadi guru agama, kemudian diangkat oleh Raja Matan sebagai mufti. Mufti itu kan kalau kita ini ketua pengadilan agama. Kemudian Al-Habib Husin ini kawin di Matan tadi itu, kawin di Matan 2 tahun 3 tahun dapatlah anak. Salah satu anaknya itu nama Abdurrahman. Namanya Abdurrahman anaknya. Ada 2, ada satu laki-laki, satu perempuan dia dapat anak. Berangkatlah lagi ceritanya Abdurrahman. Berangkat katanya sampai masuk di Kuala Dongkat ini. Sampai di Pulau Batu Layang itu katanya diganggu dengan hantu Pontianak. Lalu ditembak-tembak dengan meriam yang sampai sekarang orang bikin meriam tu, ditembak-tembak. Rupanya Abdurrahman tak takut, dilawan terus hantu. Akhirnya hantu kalah hantu, dia pun masuk. Sampailah katakanlah di depan sini ni. Dia pun tambatlah kapal, lalu mulai ditebaslah daerah ni. Didirikanlah di sini ni surau. Itu tepatnya tu di sini ni, masjid ini, Ikal Bakal. Jadi masjid itu tanggal 23 Oktober 1771 tahun itu. Itu dijadikan hari jadi Kota Pontianak. Tanggal Abdurrahman membuka hutan di sini. Lalu berkembang. Anaknya Habib Husin dari Abdurrahman. Berkembanglah Kota Pontianak. Dia pun balik dibangun makin. Duduknya kecil ini. Lalu setelah 2 tahun dia mendirikan ini di sini, baru dia mendirikan keraton. Lalu berkembanglah Kota Pontianak sampai sekarang. Itulah ceritanya asal mula Kota Pontianak. Abang kali adik-adik nak tanya-tanya ke abang kali boleh. Dulu. Jadi dulu Ketapang sama bawa dulu daripada Pontianak ni. Pontianak baru udah umur 250 ya, baru ini kan. Kalau itu tak tahu kita berapa. Membawa ke Ketapang ni. Raja-raja dulu. Berarti dulu bangunnya ini masih pakai kayu ya Pak? Kayu, semua kayu. Bahan-bahan semua kayu. Ini atapnya kayu, semua kayu-kayu ini. Jadi ini udah dirubah. Pada waktu tahun 70, ini dia punya pelapon dek ini dikasih seng. Kerana kalau tidak dikasih seng itu, atapnya nampak. Kan biasa rumah-rumah kita itu kan. Nampak atap ini, dari bawah ni, dia tak ada dek itu. Jadi oleh waktu itu Gubernur Kadar Husno tahun 1970. Jadi dilapis seng. Nah, udah dilapis seng itu sampai kemarin ini 2019 baru diganti ni. Ini diganti dengan campuran plastik ni. Udah modern lah begitu. Cuma yang lain-lain tidak berubah. Lantai-lantai ini masih, cuma kemarin tu kerana ada kemiringan daripada lantai ini agak diratakan. Papan semua bawah ni, papan bian. Tak ada kayu. Udah berapa kali renov nih Pak? Dua kali. Renovasi besar-besaran ni tahun 1970 sama tahun ini 2019 tadi. Program apa yang biasa ada di masjid ini Pak? Kalau di program masjid ni cuma istilahnya dah jelas tu setiap tahun kita mengadakan maulud.
Isra Mi'raj, dan setiap malam kalau ini ada tausiah. Jadi setiap mulai Jumat malam Sabtu, malam Minggu, Minggu subuh, Minggu malam Senin, malam Selasa, malam Rabu, malam Khamis penuh. Ada terus tausiah itu. Jadi menunggukan isyak itu, lepas maghrib sampai isyak. Dan dia punya apa ni, yang membuat tausiah itu ganti-ganti terus. Ganti-ganti terus. Nah, kalau sampai waktu Ramadan, bulan puasa, kita dari pengurus begini ni, dan kuliah subuh itu, kita buatkan kesempatan anak-anak yang pondok. Dia kan mereka kan pulang santri-santri itu, kita kasih kesempatan untuk masukkan tausiah. Artinya sambil menanti dia lah anak-anak bulan Ramadan. Di masjid ini ada yang kayak imam yang sering jadi imam gitu Pak. Ada. Siapa namanya Pak? Nah, kalau imamnya ada apa tu, Syarif Ali Asgaf satu orang, Syarif Usman Muhdar, ada Ustaz Zulkarnain, berapa orang dah tadi tu? Tiga. Ada Syarif Ahmad Al-Musawah, itu ada 4 orang imam tetap. Memang jadi imam tetap gitu ya. Imam tetap. Imam 5 waktu. Bagi Yang ni masih asli dari dulu Pak? Ya, Yang asli. ini. Di kayu ini asli. Dulu yang waktu yang tahun-tahun lalu yang ini dicat berwarna begini. kuning. Jadi waktu renovasi 2019 kemarin itu, kata dia tak bagusnya jangan dicat Pak, kata dia yang nampak kayu tu. Jadi dikasihnya begini, saya bilang terserahlah yang mana bagus lah. Macam ni pernis ini, tapi kayu. Jadi dia istilahnya dia tidak masuk mus, tapi dia ikut mengatur sebagai penasihat, pelindung. Dan juga yang jadi mus-musi pada umumnya itu pelaku-pelaku juga. Sultan kita ni dah generasi dari generasi Abdul Rahman tadi kan? Ke-9. Sultan Abdul Rahman itu yang pertama 1771 kan, bangun Kota Madinah. Setelah Sultan Abdul Rahman, Sultan Kasim. Setelah Sultan Kasim, Sultan Usman. Jadi sudah Sultan Usman inilah yang baru renovasi ini, dibesar-besarkan masjidnya, ditambah-tambah. Setelah Sultan Usman, Sultan Hamid I. Habis Sultan Hamid I itu Sultan Yusuf, baru Sultan Muhammad. Sultan Muhammad itu adalah Sultan yang ke-6. Jadi Sultan Muhammad itu meninggal tahun katanya 1944, dibunuh Jepang. Warga Katun ini zaman dulu, pemuka masyarakat, orang yang kaya waktu zaman Jepang. Jadi mereka itu dimakamkannya di Mandor. Di Mandor. Batu Layang itu yang sudah sebelum Jepang. Waktu zaman Jepang masuk kan tahun 42. Waktu tahun 42 sampai tahun kita merdeka. Dan waktu 3,5 tahun Jepang menjajah kita itu, habis itu semua itu. Jadi yang pemuka masyarakat, yang orang kaya, siapa-siapa lah, guru besar, ulama, habis ribuan orang. Jadi katanya dia nangkap tu langsung ditungkuk. Jadi orang yang ditangkap tu dia tak tahu bawa ke mana. Rupanya dimakamkannya di Mandor. Jadi sampai sekarang itu peringatan hari bergabungnya Pemda itu tanggal 28 Juni. Jadi setiap tanggal 28 Juni itu Pemda Kalbar ini katanya menaikkan bendera setengah siang sampai depan.
Sultan Muhammad tadi itu, Sultan ke-6 itu tidak dapat dibawanya ke sana. Sultan Muhammad itu ditanamnya di dekat lapangan bola PSP. Meninggal juga beliau. Dibunuh juga. Dilanjut keturunan. Ada. Jadi ceritanya itu Sultan Muhammad itu Sultan ke-6. Tahun 1944 dia meninggal. Waktu kita merdeka dah, jadi dibalik balik dipindahkan ke Batu Layang. Katanya dengar cerita itu Sultan Muhammad itu jasadnya masih bagus. Katanya Sultan ke-6. Jadi Sultan ke-6 Sultan Muhammad itu tahun 44 meninggal, kita pun merdeka. Jadi Sultan ke-7 itu anak dia, Sultan Hamid I. Sultan Hamid I ini, Sultan Hamid II. Sultan Hamid II ini kahwin pula dengan orang Belanda. Dulu kan Belanda yang lama. Ini kahwin, dia pindah tinggalnya di Belanda sana. Sultan Hamid II. Sultan Hamid II ini anaknya satu laki, satu perempuan, dua di negeri Belanda. Jadi pada waktu Sultan Hamid II ini sebagai Sultan ke-7, ya, dia sudah meninggal. Jadi anaknya satu di Belanda sana. Jadi lalu yang diangkat ponakan dia. Sultan jadi Sultan ke-8. Abu Bakar namanya. Ponakan dia. Nah sekarang ini anak Abu Bakar pula yang ke-9 ini. Al-Qadri semua. Mau tanya ke boleh. Kalau masih kurang, tiap lain kali mau datang lagi boleh. Telefon ya saya langsung ke rumah pun boleh. Telefon boleh. Cukup balik ya. Pak, makasih Pak. Ya, Alhamdulillah Pak ceritakan tentang masjid ini. Ya, Alhamdulillah. Semoga ya kami paham. ya. Nanti barangkali ada yang kurang, jelas. Jadi kan ya. Semua ke rumah saya pun boleh. InsyaAllah terbuka rumah saya. Right.